Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang buku yang ditulis oleh Profesor Muhammad Quraisy Shihab dengan judul Logika Agama. Dan pada pembahasan ini kita akan membicarakan tentang Islam dan akal. Setelah perbincangan kami tentang apakah agama berevolusi dan tentang teori Darwin dan agama, pembicaraan beralih kepada tema lain yang tidak kalah menariknya. Kami menemukan dari buku yang sedang kami baca itu ungkapan yang mengatakan bahwa dalam Islam tidak ada dogma. Pertanyaannya adalah, apa itu dogma? Ketika Profesor Muhammad Quraisy Shihab mencari padanan kata dogma, tetapi tidak ditemukan kecuali kata usturah yang berarti uraian yang tidak memiliki dasar. Aku sadar, kata beliau, bahwa kata tersebut tidak terlalu tepat karena dogma merupakan ajaran yang harus diterima sebagai kebenaran sehingga tidak boleh dibantah lagi atau didiskusikan apapun alasannya. Aku bertanya kepada guru kami atau maulaya, apakah seluruh ajaran agama Islam dapat diketahui dan dijangkau oleh akal? Kata guru, ini merupakan permasalahan lain yang perlu kita kaji. Namun sebelum itu, terlebih dulu kita perlu menyepakati apa sebenarnya yang dimaksud dengan akal. Ini perlu karena sungguh beragam pendapat tentang makna dan fungsi akal. Para pakar dulu dan sekarang yang berkakola atau bersorban, yang berpeci atau bertopi, berbeda pendapat menyangkut akal dan produknya. Berkolola itu adalah nama penutup kepala berwarna merah dan yang dilihat warna putih bersama jubah, yang merupakan pakaian resmi yang dikenakan oleh banyak dosen dan mahasiswa Al-Azhar Mesir. Itu namanya adalah berkakola. Al-Haris Al-Muhasibi, seorang sufi besar sekaligus pakar hukum dan hadis serta sastrawan yang wafat di Baghdad pada tahun 857 Masehi, berkata bahwa akal adalah insting yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kebanyakan makhluknya yang hakikatnya oleh hamba-hambanya, baik melalui pengajaran sebagian untuk sebagian yang lain, tidak juga mereka secara berdiri sendiri,
mereka semua tidak dapat menjangkaunya dengan pandangan indera, rasa, atau cicipan. Allah lah yang memperkenalkan insting itu melalui akal itu atau dirinya sendiri. Lebih lanjut, Al-Muhasibi berkata, dengan akal itulah hamba-hamba Allah mengenalnya. Mereka menyaksikan wujudnya dengan akal itu, yang mereka kenal dengan akal mereka juga. Dan dengannya mereka mengetahui apa yang bermanfaat bagi mereka, dan dengannya pula mereka mengetahui apa yang membahayakan bagi mereka. Karena itu, siapa yang mengetahui dan dapat membedakan apa yang bermanfaat dan apa yang berbahaya baginya dalam urusan kehidupan dunianya, maka dia telah mengetahui bahwa Allah telah menganugerahinya dengan akal yang mencabutnya dari orang gila atau yang tersesat, dan juga dari sekian banyak orang picik yang hanya sedikit memiliki akal. Ada lagi yang berpendapat tentang akal bahwa akal terdiri dari dua macam. Akal yang merupakan anugerah Allah dan akal yang dapat diperoleh dan dikembangkan oleh manusia melalui penalaran, pendidikan, dan pengalaman hidup. Imam Ghazali, sufi yang filosofi, mengingatkan bahwa kata akal mempunyai banyak pengertian. Ia dapat berarti potensi yang membedakan manusia dari binatang dan yang menjadikan manusia mampu menerima berbagai pengetahuan teoritis. Maka ini tidak jauh berbeda dengan pendapat Al-Muhasibi. Akal juga berarti pengetahuan yang dicerna oleh seorang yang telah mendekati usia dewasa, di mana misalnya ia dapat mengetahui bahwa sesuatu yang tidak mungkin ada pada sesuatu yang pada saat yang sama ia tidak ada juga di tempat itu, atau dua itu lebih banyak dari satu. Maka ketiga dari akal menurut Imam Al-Ghazali adalah pengetahuan yang diperoleh seorang berdasarkan pengalaman yang dilaluinya dan yang pada gilirnya memperhalus budinya. Menurut kebiasaan orang-orang, demikian ini dinamai orang berakal. Sedang orang kasar budinya dinamai tidak berakal. Maka keempat dari akal adalah kekuatan insting yang menjadikan seorang mengetahui dampak semua persoalan yang dihadapinya, lalu mampu menekan hawa nafsunya serta mengatasinya agar tidak terbawa larut olehnya. Ini yang dimaksud dengan para pakar terkait tentang akal dan produk-produknya. Namun, baiklah kita sepakati bahwa yang dimaksud dengan adalah yang dimaksud dengan akal adalah daya pikir yang bila digunakan untuk mengantar seorang untuk mengerti, memahami persoalan yang dipikirkannya, bukan dalam arti akal yang ditunjuk oleh Allah di dalam firman-Nya yang menekani ucapan orang-orang durhaka. Wa qalu law kunna nasma'u aw yaqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dan mereka berkata, sekiranya kami mendengarkan atau berakal, niscaya tidaklah kami termasuk penghuni neraka yang menyala. Kata nakil atau kami berakal sejalan dengan makna kebahasaan, yaitu aklun, yang berarti tali pengikat.
Ia adalah potensi manusia yang berfungsi sebagai tali pengikat yang menghalanginya terjerumus dalam dosa dan kesalahan. Akal semacam itulah yang menjadi tujuan dan yang harus diusahakan untuk meraihnya. Karena yang demikian itulah yang menyelamatkan seseorang. Tanpa akal, siapapun akan terjerumus, walau memiliki pengetahuan teoritis yang sangat dalam. Kembali kepada pertanyaanmu tadi yang anakku. Jika yang engkau maksudkan dengan akal adalah potensi berpikir manusia yang mengantarnya mampu menjangkau dan memahami semua persoalan, maka di sini kita harus berkata bahwa potensi itulah tidaklah memadai. Ketahuilah bahwa setiap agama terdapat ajaran yang tidak mampu dicerna oleh akal, serta praktik yang bersifat ta'abbudi yang tidak terjangkau oleh nalar, kendati tidak bertentangan dengan akal. Uraian-uraiannya yang menyangkut persoalan metafisika pun bukan dalam wilayah akal serta kemampuan untuk mencernanya, apalagi menolaknya, walau ia tidak bertentangan dengan pemikiran yang sehat. Akan tetapi, bukankah Islam merupakan agama rasional? Bukankah Rasul SAW bersabda, ad-dinu wal aqlu, wala dinu liman la aqala. Agama adalah akal dan tidak dianggap beragama siapa yang tidak memiliki akal. Tidaklah sebelum datangnya agama Islam terdengar di seluruh pelosok dunia seruan-seruan yang meneriakkan, padamkanlah pelita akalmu dan yakinlah pada ajaran agama sambil memejamkan mata. Bukankah semboyan semacam ini ditolak oleh Islam? Akan kita harus menolak segala sesuatu yang bertentangan dengan akal, sehingga kita harus berusaha bahwa tidak ada dogma dalam ajaran Islam. Yang harus engkau sadari pertama kali adalah bahwa hadis yang engkau sebutkan itu nilainya dhaif. Selanjutnya anakku, kalau yang engkau maksudkan dengan dogma adalah keyakinan keagamaan yang harus diterima walau tidak dimengerti oleh akal, maka pernyataan bahwa tidak ada dogma dalam ajaran Islam adalah benar. Tapi kalau yang dimaksudkan adalah adanya tuntunan ajaran Islam yang bertentangan dengan akal, maka ini tidak benar. Sedang bila yang dimaksud adalah semua ajaran Islam dapat dijangkau dan dipahami oleh nalar, maka inilah yang merupakan suatu yang perlu kita dudukkan. Wahai guruku, apakah perbedaan antara ketiga hal itu? Anakku, ada sesuatu yang dinamai rasional. Ini adalah yang terjangkau dan dibenarkan oleh akal. Seperti 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Ada juga yang irasional, yakni bertentangan dengan akal. Seperti jika engkau berkata 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Dan ada juga yang suprarasional. Ia merupakan hakikat yang benar, tetapi tidak dapat dicerna oleh akal. Nalar seorang yang hidup jauh di pedesaan dan tidak pernah mengenal TV atau sekarang mungkin YouTube atau internet tidak akan dapat memahami bahwa sesuatu yang terjadi pada satu tempat yang jauh dapat dilihat pada saat kejadiannya oleh siapapun yang memiliki TV atau memiliki channel YouTube, bahkan Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Buat mereka, hal tersebut mustahil menurut akalnya. Tetapi, buat kita dewasa ini tidak demikian. Dan karena itu, ada yang dinamai dengan mustahil. Ada 2 macam. Mustahil akal seperti 1 plus 1 sama dengan 1. Dan mustahil menurut kebiasaan sehari-hari,
sebagaimana pandangan penduduk desa itu. Wahai guru, dewasa ini di era kemajuan ilmu serta tahap kesempurnaan akal manusia. Mengapa kita tidak menyatakan bahwa semua ajaran agama telah terjangkau oleh nalar? Benar anakku, bahwa sebagian dari apa yang dahulu sama sekali tidak diketahui oleh akal, ini melalui analogi dan kenyataan sehari-hari sudah lebih dapat dimengerti. Namun, belum semua dapat dijangkau oleh akal. Maulaya, apa contohnya? Baik anakku, dahulu jika dikatakan bahwa ada wujud yang tidak dapat dijangkau oleh pandangan mata seorang secara ilmiah, tidak dapat membuktikannya. Tapi kini, dengan ditemukannya alat-alat laboratorium yang canggih, misalnya, kita dapat membenarkan adanya kuman dan virus yang tidak terdeteksi oleh mata telanjang. Bahkan sekedar menggunakan mikroskop yang sederhana tidak akan mungkin. Seperti kemarin yang terjadi pada tahun 2019 itu ada COVID-19 dari Delta, dari Omicron dan lain sebagainya. Semua itu tidak bisa dideteksi karena memang itu adalah virus. Nah, ini orang mengenal aneka cahaya, tetapi ada cahaya yang dapat kita lihat dengan mata kepala dan ada juga yang tidak dapat diterjangkau oleh kita, seperti gelombang radio dan sinar X. Guru, adakah dampak buruk bagi agama jika kita menyatakan bahwa segala sesuatu dari ajarannya dapat dijangkau oleh nalar? Anakku, seandainya ajaran agama menetapkan bahwa segala sesuatu dapat dijangkau oleh akal, maka ini sama saja dengan mengubur agama. Karena ketika itu, orang akan meninggalkan para nabi yang menyampaikan agama dan mengarah kepada para filosof untuk memperoleh tuntunan, karena para filosof dinilai sebagai orang-orang yang berakal. Artinya bahwa akal memiliki wilayahnya. Begitu juga agama. Keduanya harus saling mengakui dan tidak boleh dipertentangkan. Begitu dia bertentangan, maka pasti salah satu adalah keliru. Namun sekali lagi harus digarisbawahi bahwa ada perbedaan antara sesuatu yang bertentangan dengan akal dan sesuatu yang tidak atau belum dimengerti akal. Sejak di sini kita harus menegaskan bahwa tidak satu atau sedikit pun ajaran Islam yang bertentangan dengan akal, namun ada yang tidak dipahami oleh akal. Dan yang tidak dipahami itu tidak bertentangan dengan akal, seperti halnya penduduk desa yang belum pernah melihat TV, sebagaimana yang sudah disebutkan di awal tadi. Anakku, perlu kamu ketahui dalam konteks ini, katakanlah apa yang ingin engkau kemukakan. Sebutkan argumentasimu, ayat Al-Quran atau hadis Nabi, ataukah pandangan para ulama. Lalu aku akan melontarkan kepadamu sesuatu pertanyaan yang aku harap dapat membuatmu berdiri tegak di atas pijakan yang kokoh. Maulaya, di dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang mengajak kita untuk berpikir. Ayat-ayat Al-Quran menyeru umat manusia agar selalu berusaha melepaskan ikatan yang membelenggu akal mereka. Sebagai contoh, kita didapatkan di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi di dalam surat Ali Imran ayat 190, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Sungguh dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Dan masih banyak lagi ayat lain yang diakhiri dengan ungkapan apalah yaqilun, tidaklah mereka berakal, apalah yatafakkarun, tidaklah mereka berpikir.
dan hadis-hadis Nabi yang berbicara tentang perlunya ilmu dan nalar juga cukup banyak. Bukankah aku tidak keliru jika berkata sebagaimana pandangan sementara pakar usuluddin bahwa keimanan seorang muqallid yang tidak berlandaskan dalil tidak diterima. Ketahuilah anakku bahwa yang engkau katakan tadi seluruhnya benar. Tetapi coba jelaskan apa yang engkau maksudkan dengan semboyan Islam agama rasional. Apakah itu berarti bahwa Islam merujuk pada akal? Ataukah ia membiarkan kita bebas untuk berkeyakinan dan berbuat sesuai dengan petunjuk akal dan pengarahnya? Akal, anakku, memiliki wilayahnya yang tidak dapat dilampuinya. Wilayahnya adalah alam fisika, sedangkan agama berbicara tentang alam metafisika. Agama berbicara tentang wujud yang tidak tampak oleh pandangan mata kita sekarang ini. Ayat yang engkau baca tadi dan yang semacam berbicara tentang penciptaan langit dan bumi serta fenomena alam saja. Nah, inilah wilayah akal yang berarti potensi manusia untuk mencerna sesuatu itu. Maulaya, salahkah aku bila berkata semua ajaran Islam berjalan secara harmonis dengan pandangan akal? Dengarkanlah, di dalam Islam terdapat permasalahan-permasalahan yang tidak dapat dipahami oleh akal kita. Argumentasi logis apapun yang mendukungnya tetap tidak akan dapat memberikan jawaban yang memuaskan, baik permasalahan akidah maupun syariat. Aku harap Maulaya bisa memberikan beberapa contoh. Baik, permasalahan qada dan qadar, serta hubungan antara perbuatan manusia dengan kehendak Tuhan, atau katakanlah keadilan ilahi, misalnya yang termasuk salah satu rukun iman, sehingga siapa yang mengingkarinya maka dianggap keluar dari keimanannya. Permasalahan ini dibahas secara panjang lebar oleh penganut setiap agama. Begitu pula para pemikir baik dari sudut pandang filsafat Yunani, filsafat Cina, Arab, India, atau selainnya. Ini telah dibahas misalnya oleh Socrates, Plato, dan para filosof yang datang sesudah mereka hingga pada masa kita sekarang ini. Meskipun demikian, tidak ada dari pendapat yang mereka ketengahkan itu yang mampu memberikan jawaban tuntas dan memuaskan semua akal. Kalaulah ada salah satu jawaban yang dikemukakan dan dipilih, maka jika direnungkan masih saja timbul pertanyaan yang memerlukan jawaban, sehingga semua berakhir pada titik yang dari titik itulah mereka memulai lagi pencarian itu. Semua disebabkan karena wama utitum min ilmin illa qalila. Tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Quran surat Al-Isra ayat 85. Karena itu, akal manusia tidak dapat menjangkau seluruh yang disampaikan oleh agama. Lalu kesudahan dari itu semua, anakku, akhirnya kita hanya akan berucap seperti ucapan Fakhruddin Ar-Razi di akhir usianya setelah mengembara dalam aneka ilmu bahwa nihayatu ikdamil ukuli aqlu wa aktsaru say'un alamina dhalalu wa mastaqdana min tahtaj sana tula umurina siwa'an jama'na fi kila wa qalu. Akhir dari kesungguhan akal manusia adalah keterbelengguan, dan kebanyakan usaha manusia menuju dolal kesesatan. Kita tidak memperoleh sepanjang usia pencarian kita, kecuali mengumpul bahwa menurut si A begitu dan si B begini. Jika demikian dalam hal ini, manakah posisi yang tepat? Posisi yang tepat adalah bekerja dan berusaha sekuat tenaga sambil berserah diri kepada Allah. Permasalahan ini akan tetap melahirkan polemik yang berkepanjangan, baik dikemukakan di tengah-tengah
masyarakat primitif, lebih-lebih yang berperadaban. Tidak berbeda hanya seandainya permasalahan ini didengar oleh manusia yang hidup di zaman unta dan keledai. Namun di abad semaraknya perjalanan menuju luar angkasa dan teknologi nuklir, apalagi sekarang dengan adanya AI, manusia manapun akan bertanya-tanya seputar permasalahan ini. Ia pun pandangan hidup dan agamanya. Setiap sekelompok akan menyalahkan keyakinan kelompok lain, serta membantah argumentasi-argumentasi yang dikemukakan. Oleh karena itu, jalan terbaik adalah memasukkannya ke dalam kelompok permasalahan-permasalahan yang harus diyakini sepenuhnya, disertai sikap penyerahan diri secara mutlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang diamalkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya. Syekh Abdul Halim Mahmud menegaskan bahwa doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la raddan lima qadaita wa la yanfa'ul jaddu minkal jadd. Ya Allah, tidak ada yang dapat menghalangi apa yang Engkau berikan. Tidak ada juga yang mampu memberi apa yang Engkau halangi. Tidak ada yang dapat menolak apa yang Engkau tetapkan. Tidak bermanfaat upaya siapapun yang berupaya, hanya darimu upaya itu. Doa Nabi SAW ini disebarkan oleh Muawiyah, pendiri dinasti Umayyah, dan dipolitisasi untuk tujuan pemantapan kekuasaan serta membenarkan kebijakan dan bahwa manusia harus menerima tanpa harus berupaya. Dari sinilah menjadi marak persoalan takdir yang melahirkan aneka aliran. Penyerahan sepenuhnya. Apa maksud Pak Guru? Yang memahami tuntunan wahyu, anakku, dengan akalnya sambil berserah diri kepadanya. Berserah diri berbeda dengan mereka yang menggunakan akalnya sesuai dengan kecenderungan guna memahaminya. Seorang yang berpijak pada wahyu lalu menggunakan akalnya untuk memahaminya berbeda dengan seorang yang berpijak pada akal lalu menggunakan untuk memahami wahyu yang pertama menjadi wahyu pokok sambil menundukkan akal kepadanya, dan yang kedua menjadikan akalnya sebagai pokok lalu menundukkan wahyu kepada akalnya yang pertama. Yang pertama adalah sikap penyerahan diri kepada wahyu, dan yang kedua mengalihkan wahyu tunduk pada akal sehingga melahirkan takwil. Apa itu takwil? Takwil adalah mengalihkan makna kalimat dari maknanya yang terlintas pertama kali dalam benak ke makna lain. Karena ada indikator yang kuat untuk mengalihkannya. Takwil yang tercela adalah yang indikatornya lemah, dan inilah yang dimaksud dengan di atas. Yang sesuai dengan tuntunan akal walau bukan pada tempatnya. Anakku, diriwayatkan melalui Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah bahwa beliau pernah berkata dalam sebuah ungkapan, suatu ketika kami berada pada sebuah upacara pemakaman di Baqi al-Gharqad. Lalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam datang dan duduk, sehingga kami pun duduk mengitari beliau. Tangannya beliau memegang sebuah tongkat dan dengan tongkat itu menggores-goreskannya ke tanah seraya berkata, tidak seorang pun dari kalian melainkan masing-masing telah tercatat tempatnya di neraka dan atau tempatnya di surga. Para sahabat radhiyallahu anhu berkata, wahai Rasulullah, tidakkah sebaiknya kita berserah saja pada ketetapan yang ditetapkan bagi kita itu? Nabi senyum dan bersabda, beramallah karena masing-masing telah dimudahkan untuk melakukannya sesuatu yang ia tercipta untuknya. Siapa yang tergolong kelompok orang-orang yang berbahagia, maka dia akan berjalan sesuai dengan amal perbuatan orang-orang yang memperoleh kebahagiaan. Adapun yang tergolong kelompok orang-orang yang celaka, maka dia akan berjalan menuju amal perbuatan kelompok orang-orang celaka. Kemudian beliau membaca, fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang yang memberi apa yang dimilikinya dan bertakwa serta membenarkan ada kesudahan yang terbaik, maka
maka kami akan memudahkan baginya jalan kemudahan. Yaitu jalan kemudahan itu adalah menunjukkan dalam ayat ini adalah menunjuk sistem yang ditetapkan oleh Allah terhadap manusia guna meraih kemudahan yang ditetapkannya, yakni berusaha untuk memberi sebagian harta atau yang dimilikinya serta berusaha menghindari siksa dan ancaman Allah dan melakukan aneka kebaikan sekuat kemampuannya serta berusaha menghindari aneka kejahatan lagi, percaya pada ganjaran baik di dunia maupun di akhirat, maka mereka itulah yang memperoleh kemudahan menuju kebahagiaan. Quran Surat Al-Lail ayat 5-7. Anakku, jika kita amati hadis Nabi SAW yang diucapkan oleh Imam Ali tersebut adalah kita temukan di dalamnya keanehan. Keanehan itu muncul karena apa? Karena permasalahan seputar nasib manusia telah membingungkan para penganut paham Jabariyah, fatalisme, dan Qadariyah free will. Awal sabda beliau ini mengindikasikan adanya kesan fatalisme, sedangkan kelanjutannya memberikan perlunya beramal dan ini mendukung paham Qadariyah. Lalu beliau akhiri dengan ayat yang menerangkan bahwa kemudahan meraih jalan lurus yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya berkaitan dengan upaya melakukan ihsan dan takwa serta membenarkan ada hari kemudian. Aku belum begitu memahami makna penyerahan diri ya yang Pak Guru jelaskan tadi. Wahai anakku, penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal sekuat kemampuan sesuai dengan ketentuan Allah. Diriwayatkan bahwa satu wilayah yang telah terkena wabah penyakit, lalu Umar bin Khattab bersiap-siap untuk meninggalkan wilayah itu. Sahabat Nabi SAW Abu Ubaidah mencegahnya sambil berkata, "Wahai Umar, apakah engkau menghindar dari takdir Allah?" Umar menjawab, "Aku menghindar dari takdir Allah menuju takdir yang lain." Takdir adalah ukuran atau sistem yang ditetapkan Allah bagi segala sesuatu. Karena itu, segala sesuatu ada ukurannya. Jika Anda melempar bola ke atas, maka ke arah ke kadar jauh lentingan telah ada ukurannya yang sekuat Anda melontarnya. Anda boleh memilih dan berusaha melontar sesuai dengan keinginan Anda. Menyangkut jauh lentingan bola. Jika Anda bersandar pada tembok yang rapuh, maka ada ukuran berat yang dapat merobohkannya. Jika ukuran berat pada badan Anda sesuai dengan ukuran robohnya tembok, maka tembok akan roboh. Tetapi jika kurang atau Anda menghindar, maka itu pun sesuai dengan takdirnya, yakni tidak akan roboh. Karena itu, apapun yang terjadi, baik dan buruk, kesemuanya tidak luput dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Demikian Umar berusaha sambil menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai tambahan adalah ketika kemarin kita di Indonesia, di seluruh dunia dilanda oleh COVID-19, itu kan ada berbagai macam variasi pemikiran bahwa ketika dia di satu daerah itu terkena COVID, maka disuruh untuk berdiam di tempat itu. Dan ada juga yang dilarang juga melawan. Bahkan peraturan-peraturan yang sudah dibuat, diinisiasi oleh pemerintah juga dilawan. Kenapa? Karena memang ada masih paham-paham seperti yang sama yang dilakukan oleh kaum Jabariyah dan lain sebagainya itu. Baik, keimanan terhadap takdir telah meliputi seluruh jiwa dan sanubari sahabat-sahabat Nabi. Akan tetapi sikap penyerahan diri mereka terhadap takdir tidaklah menghalangi mereka sesaat pun untuk mengambil langkah-langkah konkret. Renungkanlah dan camkanlah bagaimana Sayyidina Umar ketika dikejutkan oleh wabah penyakit yang menyebar di wilayahnya. Beliau mengulang-ulangi firman Allah, "Wa kana amrullah qadran maqdura." Dan adalah takdir Allah merupakan suatu ketetapan yang pasti berlaku. Surat Al-Ahzab ayat 38. Para sahabat Nabi SAW meskipun sepenuhnya berserah diri kepada takdir Allah,
tapi mereka tetap berusaha dan berhasil atas bantuan Allah, merandakan benteng-benteng pertahanan para kaisar dan penguasa dunia, karena mereka mengikuti tuntunan Allah untuk mempersiapkan sekuat kemampuan mereka kekuatan guna menghadapi musuh-musuh Allah dan musuh-musuh mereka. Contoh yang berkaitan dengan akidah yang baru saja aku berikan ini hanyalah salah satu dari sekian persoalan yang sangat sulit kalau enggan berkata tidak mampu dijangkau oleh nalar. Contoh lain di bidang syariah pun dapat dikemukakan. Bacalah misalnya Al-Quran yang berbunyi وَالَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْ آيَةٍ مُحْكَمَاتٍ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ أَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. Dan dialah Allah yang menurunkan Alkitab, Al-Quran kepadamu. Di antara ayat-ayatnya ada yang muhkamat, itulah pokok-pokok isi Al-Quran, dan yang lain adalah mutasyabihat. Adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada kecenderungan kepada kesesatan, maka mereka mengikuti dengan sungguh-sungguh sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari dengan sungguh-sungguh takwilnya yang sesuai dengan kesesatan mereka. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Pak Guru, mengapa Anda berhenti pada kalimat wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah? Tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Bukankah kalimat sesudahnya ada ataf lanjutan kalimat sebelumnya sehingga seharusnya dibaca wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah wa rasuluna fil ilm. Tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah dan orang-orang yang mantap dalam pengetahuannya. Semoga Allah menambah pengetahuanmu. Bukan demikian anakku. Yang lebih tepat adalah berhenti pada kata Allah. Kalau kalimat sesudahnya merupakan lanjutan, maka itu dapat berarti bahwa Allah dan orang-orang yang mantap pengetahuannya itu sama-sama berkata, sebagaimana lanjutan ayatnya. Kami telah percaya semua dari Tuhan kami. Aamanna bihi kullu min indi rabbina. Ini adalah makna yang tidak lurus. Barangkali ada yang Anda katakan itu benar, Guru. Barangkali menurutmu, tapi buatku itulah makna sebenarnya. Kalau kita membaca seperti bacaan Pak Guru, maka bisa saja yang dimaksud dengan mutasyabih adalah persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hari kiamat, termasuk waktu kehadirannya. Dan bila demikian ayat ini tidak ada kaitan dengan pembahasan kita. Ya, itu dikemukakan antara lain oleh Imam Al-Haramain. Tetapi di sini kalaupun kita menerima pendapatnya, maka ini juga berarti bahwa ada tuntunan agama dalam hal ini persoalan kalimat yang tidak dapat dijangkau oleh akal. Namun mari kita tinggalkan sejenak persoalan bacaan dan makna yang dikandungnya itu. Katakanlah kepadaku apa tujuan diwajibkannya taharah, berwudu sebelum melaksanakan salat. Ya, tujuannya adalah membersihkan anggota tubuh dari segala hadas agar kita menghadap Allah dalam keadaan suci bersih. Demikian kalau demikian, mengapa seorang tidak menemukan air diperintahkan bertayamum yang menjadikan tanah sebagai ganti air guna bersuci? Bukankah tanah walau yang bersih dapat mengotorkan tubuh? Aku tidak tahu persis. Boleh jadi pemilihan tanah karena asal manusia adalah tanah dan ia dapat diperoleh di mana-mana sehingga mudah bagi setiap orang. Di dalam tafsir Al-Misbah ketika menafsirkan Quran surat An-Nisa, Profesor Muhammad Quraisyhab menyatakan bahwa guru penulis di pesantren Darul Hadis Al-Aqiyah ketika penulis masih berusia belasan tahun, Habib Abdul Qadir Bil-Faqih juga pernah menyebutkan bahwa beliau tidak menemukan penjelasan yang memuaskan tentang sebab menggunakan tanah menggantikan air dalam bersuci. Menurut beliau, agaknya hal tersebut untuk mengingatkan manusia bahwa ia tercipta dari tanah.
Semua unsur tanah ada dalam diri manusia, dan pada akhirnya ia akan kembali ke tanah. Maka tidak heran jika Allah menjadikan cara bersuci adalah dengan tanah itu sendiri. Apa yang beliau kemukakan menurut beliau juga bagi penulis hingga kini belum pernah dikemukakan oleh ulama lain. Semoga rahmat Allah tercurah kepada almarhum. Ini penulis menambahkan bahwa sebagian ayat disebut sebagai asal kejadian manusia, bahkan kebutuhan seluruh makhluk hidup. Maka demikian juga dengan tanah yang merupakan asal kejadian dan kebutuhan hidupnya. Jadi, jika demikian jawabanmu akan tujuan bersuci bukan sekedar kebersihan badan. Di sini lain, kalau tujuan penggunaan tanah itu adalah kemudahan, maka bukankah lebih baik jika kemudahan itu berbentuk ditiadakannya kewajiban bersuci bagi yang tidak memperoleh air. Nah, apa jawabanmu dengan komentar ini? Rasanya tidak ada satupun jawaban yang memuaskan aku temukan dalam hal ini. Anakku, bukankah tadi telah kukatakan kepadamu bahwa mau tidak mau, kita harus mempercayai sekian tuntunan ajaran Islam, meskipun argumentasi logis yang mendukungnya tidak dapat meyakinkan kita. Iya. Biar ini semua tetap buram tanpa kejelasan. Katakan padaku apa pendapatmu tentang anjuran mencium hajar aswad. Nah, itu adalah aku dapat menduga apa yang hendak engkau katakan. Engkau akan berkata bahwa itu adalah simbol serupa ucapan Qais kepada kekasihnya Laila. Amru ala diyari diyarul lail aqbalu zil jadri wa zal jidar wa ma hubbud diyaru sabanna qalbi walakin hubbu man sakana diyari. Aku berjalan melalui perumahan Laila. Aku mencium dinding yang ini dan dinding yang itu. Bukan karena perumahan aku mabuk kepayang, tetapi penghuni rumah yang aku sayang. Itu ungkapan Amru Qais. Anakku, engkau tidak akan pernah membuat puas dengan jawaban itu. Orang yang jauh lebih mulia dan paham dari aku dan engkau dan semua yang kini berada di pentas bumi, Umar bin Khattab pun mengalami masalah serupa. Kekuatan rasionya tidak dapat terpuaskan oleh masalah ini pada saat mencium hajar aswad. Dia hanya berkata kepada batu hitam itu, aku tahu bahwa engkau adalah batu yang tidak membawa manfaat dan tidak pula mendatangkan bahaya, tetapi aku melihat Rasulullah SAW menciummu, maka aku pun menciummu. Mohon dilanjutkan Maulaya. Apa pendapatmu tentang praktik mengusap sepatu dalam rangka berwudu sebagai ganti membasuh kaki bagi mereka yang sebelumnya telah bersuci? Mengapa yang diperintahkan untuk dibasuh adalah bagian atas, bukankah bagian bawahnya? Bukan bagian bawahnya. Di sini aku mengucapkan kata-kata yang pernah diucapkan oleh Sayyidina Ali. Lau kana din bil aqdi lakana asfalul hubbi aula bil masli min a'lahu. Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu hubbahu. Seandainya agama itu berdasarkan pertimbangan akal, maka pasti bagian bawah sepatu yang lebih pantas diusap daripada bagian atasnya. Tetapi aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam mengusap bagian atas sepatunya. Lanjutkan guruku, karena aku semakin dahaga. Anakku, ketahuilah bahwa syariat Islam datang antara lain untuk membebaskan manusia dari jeratan nafsu yang selalu mengarah manusia kepada kejahatan. Innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahma rabbi. Sungguhnya nafsu selalu menyuruh kepada keburukan kecuali yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sering sekali setiap pribadi tidak menyadari hal ini, bahkan hampir semua orang tidak mencuri pandangan nalarnya. Disinilah Allah menguji manusia melalui ketetapannya, tidak terjangkau oleh nalar, bahkan boleh jadi bertolak belakang dengan nalarnya. Disinilah seorang muslim harus tunduk dan berbisik kepada nalarnya, bahwa Allah disembah dengan cara tertentu bukan karena berbagai pertimbangan akal, tetapi berdasarkan hendaknya yang disampaikannya kepada utusannya. Ibadah kepadanya adalah haknya sendiri, karena itu manusia suka cara itu atau tidak.
Menganggapnya tepat atau tidak bukanlah urusan manusia, tetapi itu merupakan kehendaknya semata. Anakku, bukankah jika engkau memesan makanan dengan bahan dan cara masak tertentu, si pembuat pesanan tidak boleh mengubahnya, walaupun ia tidak mengerti mengapa cara dan bahan demikian yang engkau pesan. Bahkan walaupun menurut pertimbangan akal dan seleranya, pesanan itu tak baik. Pesanan itu adalah hak dan seleramu, tidak boleh diganggu-gugat. Demikianlah dalam masalah ibadah murni, segalanya tidak boleh kecuali ada perintah untuk melakukannya. Berbeda dengan persoalan yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat yang semuanya boleh kecuali yang dilarangnya. Artinya untuk mengirim surat pos misalnya, pos telah menetapkan keharusan ada perangko yang hendak dibubuhi pada bagian atas sebelah kanan sampul surat, yaitu perangko. Perangko adalah biaya pengiriman surat ke kita, tidak boleh membubuhkan uang yang nilainya sama atau bahkan lebihan pada sampul surat itu. Jika itu kita lakukan, maka surat tidak sampai, uangnya pun akan hilang. Nah, itu adalah analogi yang disampaikan bahwa tidak semua yang diajarkan agama harus sesuai dengan